Halo Sobat Amta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah Soekarno yang diasingkan Belanda di 7 penjara. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari channel ini. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, menjalani banyak rintangan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno beberapa kali harus diasingkan untuk mempersempit ruang geraknya. Pemerintah Hindia Belanda tahu jika Soekarno menjadi otak dari perjuangan orang Indonesia. Beberapa kali Bung Karno harus bolak-balik masuk penjara pengasingan di beberapa provinsi Indonesia. Lalu di mana sajakah Bung Karno diasingkan? Berikut tempat-tempat pengasingan Soekarno pada masa penjajahan. Lapas Bancai. Lembaga Pemasyarakatan Bancai dibangun oleh arsitek Belanda pada tahun 1877. Lapas ini terletak di Jalan Bancai, nomor 8, Kota Bandung. Penjara Bancai yang dibangun pemerintah Belanda ini awalnya untuk tahanan politik tingkat rendah dan kriminal. Di penjara ini ada dua macam sel, yaitu sel untuk tahanan politik di lantai atas dan sel untuk tahanan rakyat jelata di lantai bawah. Soekarno pernah mendekam di penjara ini. Beliau menempati sel nomor 5 yang hanya berukuran 2,5 x 1,5 meter dan berisi kasur lipat juga toilet non-permanen. Pada tanggal 29 Desember tahun 1929, Soekarno bersama 3 rekan dari Partai Nasionalis Indonesia atau PNI, Maskun, Supriyadinata, dan Gatot Mangkupraja ditangkap di Yogyakarta. Kemudian ia dijebloskan ke penjara Bancai selama kurang lebih 8 bulan. Untuk membela dirinya, Soekarno menyusun pledoi atau pembelaan yang sangat terkenal dengan judul Indonesia Menggugat. Pledoi ini dibacakan di sidang pengadilan yang digelar di Gedung Landrat, yang kini menjadi Gedung Indonesia Menggugat di Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung, setelah sebelumnya sempat menjadi kantor Badan Meteorologi. Lapas Sukamiskin. Lapas Sukamiskin dibangun pada tahun 1918. Lapas ini mulai difungsikan pada tahun 1924 sebagai tempat hukuman bagi kaum intelektual yang dianggap melakukan kejahatan politik karena bertentangan dengan penguasa Belanda dengan nama Strafgevangenis voor Intellektuelen. Lapas ini berlokasi di Jalan Aha Nasution, nomor 114 Bandung. Soekarno pernah menghuni kamar nomor 1 blok timur atas. Di penjara seluas lebih dari 2 hektar ini, Soekarno menjalani hukuman di salah satu sel dari 552 sel penjara Sukamiskin sejak Desember 1930. Bung Karno kala itu ditahan karena memiliki konflik politik, di mana ia bertentangan dengan penguasa Belanda. Kini sel penjara yang pernah ditempati Bung Karno menjadi sebuah museum dan diberi tulisan bekas kamar Bung Karno. Lapas ini juga menjadi saksi lahirnya sebuah karya buku berjudul Indonesia Menggugat yang ditulis oleh Bung Karno. Kota Ende. Tempat pengasingan Bung Karno berikutnya adalah Kota Ende yang terletak di pesisir selatan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tempat ini dulu dikenal sepi dan sunyi. Bung Karno diasingkan di Kota Ende selama 4 tahun pada 14 Januari tahun 1934 hingga 18 Oktober tahun 1938. Bung Karno diasingkan sebagai tahanan politik bersama keluarga kecilnya.
Beliau diasingkan ke kota Ende setelah menempuh perjalanan laut selama 8 hari. Ia ditangkap oleh pemerintah Belanda karena bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo. Lokasi rumah pengasingan ini berada di Jalan Perwira. Rumahnya mungil yang terdiri dari beberapa kamar yang di dalamnya terpajang beberapa peninggalan benda-benda Bung Karno selama diasingkan. Terbiasa berada di lingkungan yang ramai dan berinteraksi dengan banyak orang, membuat Soekarno frustasi karena harus diasingkan di tempat yang sunyi. Selama menjalani pengasingan, Soekarno diawasi super ketat oleh pemerintah Hindia Belanda. Meski dilanda rasa frustasi, Soekarno tidak pernah menyerah. Ia bangkit dan mulai menjalin komunikasi dengan warga sekitar. Semua kalangan diajaknya berkomunikasi, termasuk dari berbagai agama. Selain itu, Soekarno juga banyak menghabiskan waktu untuk membaca dan berdialog dengan banyak misionaris. Konon kota Ende menjadi salah satu yang menginspirasi Bung Karno dalam menentukan formulasi Pancasila. Inspirasi tersebut juga datang dari budaya dan alam yang ada di Ende. Bengkulu. Setelah 4 tahun mendekam di rumah pengasingan di Ende, Soekarno dipindahkan ke rumah pengasingan di Bengkulu. Soekarno menempati rumah pengasingan di Bengkulu pada tahun 1938 hingga 1942. Siapa sangka, pengasingan ini menjadi tempat berseminya cinta Bung Karno dengan Fatmawati. Di sana jugalah Soekarno mempersunting Fatmawati menjadi istri yang memberinya 5 orang anak. Rumah pengasingan di Bengkulu memiliki 1 ruang kerja yang terletak di bagian depan, 1 ruang tamu, dan 2 kamar tidur keluarga. Rumah pengasingan tersebut berada di jantung kota Bengkulu. Rumah pengasingan di Bengkulu ini menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikenal masyarakat. Brastagi. Brastagi menjadi tempat pengasingan Soekarno selanjutnya. Brastagi terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pada tahun 1948, Brastagi menjadi tempat pengasingan Soekarno saat Belanda melakukan agresi militer II. Tidak hanya Soekarno, Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim juga turut diasingkan bersama Soekarno. Tetapi mereka hanya diasingkan 12 hari. Dengan alasan keamanan, ketiganya dipindahkan ke pinggir Danau Toba, berlokasi di kota Parapat, Simalungun, sebuah tempat yang menyuguhkan keindahan alam yang mempesona. Kota yang juga merupakan saksi sejarah dari perjuangan Soekarno dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebelum dipindahkan ke Pulau Bangka kala itu. Pulau Bangka. Setelah Brastagi, tempat pengasingan Soekarno selanjutnya adalah Pulau Bangka, yaitu di kota Muntok atau Mentok. Soekarno dipindahkan ke Bangka pada tahun 1949. Ia pun menyusul jejak Hatta, wakil presiden pertama Indonesia yang lebih dulu diasingkan di kota ini. Keduanya ditempatkan di sebuah wisma di Bukit Menumbing. Bovendigul. Lokasi selanjutnya adalah rumah pengasingan Bovendigul. Bovendigul adalah penjara alam yang didirikan pemerintah Hindia Belanda di Papua. Kondisinya cukup miris. Lokasi Bovendigul paling terpencil, sehingga kecil kemungkinan bisa kabur dari tempat tersebut. Selain itu, para tahanan yang ada di Bovendigul juga terancam penyakit malaria yang kapan saja bisa menyerang mereka. Tempat pengasingan ini menjadi salah satu lokasi yang paling ditakuti para pejuang. Meski begitu, kabar Soekarno yang diasingkan di Bovendigul sempat dikatakan tidak benar, sehingga belum dapat dipastikan apakah benar Soekarno ikut diasingkan ke tempat ini. Selain Soekarno, Hatta dan Sultan Syahrir juga pernah diasingkan di tempat ini.
Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang kisah Soekarno yang diasingkan Belanda di 7 penjara. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.